Sobat sekalian, ada aroma kekecewaan terhadap kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Apa yang melatar belakanginya? Kita lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu berpikir positif tentang apa yang terjadi di lingkungan kita. Jangan lupa selalu berdoa dan menunaikan ibadah wajib kita. Sahabat sekalian, ada yang menarik pada peristiwa belakangan ini, ya, serangkaian peristiwa yang tersebar luas di media, tentu itu menjadi perhatian kita bersama. Yang cukup menarik adalah ada aroma kekecewaan daripada masyarakat terhadap kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Apa yang melatar belakangi kekecewaan masyarakat ini? KMJ memiliki satu analisa di mana serangkaian peristiwa itu bisa kait mengait dan menimbulkan suatu kekecewaan di publik. Apakah itu persepsi ataupun fakta, tapi kekecewaan itu merupakan satu hal yang sangat mungkin. Kita melihat peristiwa pada 1 September 2024. Pada saat itu, Pak Prabowo dengan menggebu-gebu menyampaikan bahwa akan menumpas para koruptor. Andai pun koruptor lari ke Antartika, maka Pak Prabowo akan mengirim pasukan khusus untuk menangkapnya. Itu adalah suatu kalimat ya, di mana menunjukkan Pak Prabowo terhadap keseriusannya dalam memerangi korupsi. Dengan menyampaikan itu, tentu masyarakat yang mendengar pidato itu memiliki harapan yang besar. Karena apa? Karena koruptor itu bukan musuh satu pihak, tapi musuh semua pihak. Artinya, pihak-pihak yang awalnya belum mendukung Pak Prabowo, begitu Pak Prabowo menyampaikan pidato itu, bisa saja menjadi mendukungnya. Karena apa? Karena koruptor itu memang harus ditumpas dengan segera. Karena menyengsarakan masyarakat dan sudah berjalan begitu lama di Indonesia. Nah, sahabat sekalian, harapan itu menjadi suatu kecintaan ataupun juga penantian daripada masyarakat akan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi masyarakat sangat mengharapkan langkah nyata yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto pada saat itu. Waktu berlalu, dan ada peristiwa yang menarik, yaitu pada akhir 2024. Ada suatu organisasi yang fokus terhadap korupsi. Artinya dia memiliki perhatian khusus terhadap korupsi di dunia, yaitu OCCRP atau ACCRP, ya, di mana pada rilisnya menobatkan Presiden Joko Widodo itu sebagai salah satu tokoh pimpinan dunia yang terkorup di dunia, masuk nominasi pimpinan terkorup di dunia. Itu merupakan suatu informasi yang cukup mengejutkan karena keluar dari media internasional. OCCRP menyebutkan beberapa pemimpin negara sebagai nominasi tokoh terkorup di dunia. Pak Jokowi salah satu di antaranya. Walaupun pada akhirnya Pak Jokowi ini bukan peringkat 1, tapi dengan masuknya nominasi tokoh terkorup itu menjadi tamparan yang keras ya terhadap Pak Jokowi sendiri. Direspon oleh banyak media dan menjadi perdebatan yang cukup menarik ya dan cukup lama di media pada saat itu di awal tahun. Nah, sahabat sekalian, pada peristiwa itu menjadikan masyarakat memiliki penilaian yang negatif. Mungkin yang awalnya mendukung Pak Jokowi, bisa jadi juga dengan informasi dari media internasional, itu melihat, oh ternyata pemimpin saya seperti ini, ada dari media internasional. Biasanya kan kalau media internasional di Indonesia itu cukup memiliki efek yang besar ya, tingkat kepercayaannya terhadap media internasional. Sehingga ini menjadi popularitas Pak Jokowi itu menurun. Artinya Pak Jokowi bisa
diasumsikan sebagai tokoh yang korup. Nah, beberapa masyarakat, mungkin sebagian besar masyarakat yang awalnya tidak mendukung dan tidak menyukai kepemimpinan Pak Jokowi, itu lebih kuat bahwa mereka membenarkan itu bisa saja terjadi. Ataupun yang sebelumnya di tengah-tengah, netral-netral saja, bisa jadi terpengaruh. Atau yang dulunya mendukung, bisa saja jadi berubah haluan berpikirnya karena rilis dari OCC RP ini. Terbentuk pemikiran di masyarakat seperti itu. Kemudian sahabat sekalian, ada peristiwa yang terbaru, yaitu pada saat acaranya Partai Gerindra, Pak Prabowo itu mengapresiasi Pak Jokowi, bahkan menyebutkan hidup Jokowi, dan memberikan penghargaan, puji-pujian, dan termasuk juga bahwa Pak Prabowo ini jadi presiden adalah karena dukungannya Pak Jokowi. Nah, sahabat sekalian, peristiwa itu banyak menyita perhatian karena ada beberapa yang menyebutkan itu berlebihan ya dalam memuji seseorang ya, sampai diucapkan terima kasih, diberikan yel-yel, dan diberikan cindera mata ya, sebuah keris yang merupakan satu benda yang memiliki nilai filosofi ya dalam kehidupan di Jawa. Nah, sahabat sekalian, apa yang menghubungkan peristiwa-peristiwa itu sehingga ada aroma kekecewaan dari masyarakat? Adalah saat Pak Prabowo ingin begitu serius menangani korupsi atau memberantas korupsi, kemudian ada satu tokoh yang distigmakan adalah merupakan koruptor, paling tidak dari media OCC RP. Dan kemudian Pak Prabowo mengeluk-elukan tokoh itu sebagai bagian daripada sahabat, bahkan guru. Nah, itu menjadi satu kontradiktif. Kita tidak memiliki fakta yang jelas tentunya sebagai masyarakat awam, ya, tapi stigma itu terbentuk. Maka aroma-aroma ketidakpercayaan itu asalnya masyarakat yang begitu berharap besar terhadap langkah-langkah Pak Prabowo, kemudian ada orang yang distigmakan sebagai koruptor, pemimpin yang terkorup, kemudian pemimpin terkorup itu dieluk-elukan, dipuji-puji oleh Pak Prabowo. Itu menjadi satu benang merah kekecewaan dari rangkaian peristiwa-peristiwa itu. Mungkin ada peristiwa lain yang mempengaruhinya, tapi paling tidak dalam rangkaian itu ada kekecewaan. Seperti seorang yang sedang jatuh cinta gitu ya, kemudian dikecewakan karena orang yang dia cintai itu ternyata mencintai yang lain. Di sini diasumsikan bahwa Pak Prabowo itu dicintai karena akan menumpas korupsi, tapi pada kenyataannya, pada peristiwa berikutnya, beliau mengeluk-elukan tokoh yang dianggap koruptor. Akhirnya kekecewaan dari masyarakat. Nah, itu sahabat sekalian, itu sebuah analisa rangkaian peristiwa. Tentu fakta-fakta di dalamnya mesti diuji kembali. Ini adalah satu asumsi dan suatu stigma yang terbentuk yang boleh jadi itu merupakan satu aroma kekecewaan ya, aroma kekecewaan kepada Pak Prabowo. Nah, sahabat sekalian, tetap positif ya. Menurut sahabat sekalian bagaimana? Silahkan komen. Semoga kita semua selalu diberi pikiran yang jernih sehingga tidak menyimpulkan sesuatu tanpa dasar yang kuat. Demikian sahabat sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.